Berdoa merupakan unsur paling penting dalam beribadah. Salah satu utusan Allah, Nabi Yunus AS pun pernah memanjatkan doa kepada Allah agar diberi jalan keluar dari kesulitan hidup dan sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Al-Quran juga memerintahkan umat muslim untuk berdoa agar permohonannya dapat terkabul dalam QS Ghafir ayat 60 yang berbunyi. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. QS Ghafir 60. Doa Nabi Yunus yang dibaca beliau ketika berada dalam perut paus. Doa ini bahkan diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 berikut dengan kisahnya. Bacaan Latin, Wazannuni is sahaba mugadiban fazana allan nakdira, alaihi fanada fis sulumati alla ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minas zalimin. Artinya, dan ingatlah kisah Sunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Berdasarkan keterangan Al-Quran, doa yang dipanjatkan Nabi Yunus dibacanya untuk memohon pertolongan dari Allah SWT agar diselamatkan dari ikan besar yang menelannya. Salim bin Abi Al-Jad dalam buku tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, ikan besar tersebut ditelan lagi oleh ikan lainnya yang lebih besar sehingga keadaan gelapnya menjadi 2 kali lipat ditambah dengan kegelapan lautan. Selama berada dalam perut ikan itu, Nabi Yunus mendengar suara tasbih ikan-ikan besar dan ikan-ikan lainnya di lautan. Bahkan ia mendengar suara tasbih telur ikan yang tidak terhitung jumlahnya. Ahli-ahli tafsir lainnya pun menceritakan, Nabi Yunus sempat mengira dirinya sudah meninggal. Namun, setelah berhasil menggerakkan anggota tubuhnya, saat itu juga ia memosisikan diri dalam keadaan sujud dan berdoa kepada Allah. Hingga atas izin Allah SWT ia diselamatkan dengan ditelan oleh ikan yang sangat besar, tetapi tidak sampai menghancurkan daging beserta tulangnya. Berikut bacaan doanya. Bacaan Latin, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minas zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Menurut tafsir Kemenak, dalam doa ini Nabi Yunus sadar atas kesalahannya yang telah dilakukannya sebagai nabi. Ia sempat merasa tidak berlapang dada saat menghadapi kekafiran kaumnya. Selain dikenal sebagai doa memohon taubat, ternyata doa Nabi Yunus yang dibacanya dalam perut ikan ini juga memiliki keutamaan sebagai doa memohon meninggal dalam keadaan syahid dan meminta kesembuhan. Hal ini diterangkan dalam satu riwayat hadits yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikutip dari tulisan Ustaz Ahmad Zaki El-Syafa dalam buku Doa-Doa Terbaik Sepanjang Masa. Sa'ad berkata, Rasulullah SAW menyebut doa Nabi Yunus ini dapat dibaca sebanyak 40 kali. Berikut bunyi hadisnya, artinya, barang siapa yang berdoa dengannya kepada orang yang sakit sebanyak 40 kali maka jika ia mati dalam keadaan membawa pahala mati syahid. Jika sembuh maka sembuh dalam keadaan dosanya terampuni. Hari Imam Hakim.